Shalom anak-anak Eliezer, anak-anak mami yang ada di rumah. Puji Tuhan kita dapat bertemu walaupun lewat layar kaca pada sore hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan terus menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kehidupan kita. Kami percaya anak-anak Eliezer yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, karena kasih Tuhan terus mengalir. Terima kasih. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai yang tema yang telah diberikan oleh pengurus Eliezer tentang menjaga kekudusan. Sebelum kita masuk dalam arti menjaga kekudusan, kita harus tahu dulu apa arti kudus itu. Dalam kamus bahasa Indonesia, arti kudus itu adalah suci atau murni, ya. Jadi orang yang kudus itu artinya adalah suci atau murni. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Alasan apa yang membuat kita harus hidup dalam kekudusan? Kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus hidup dalam kekudusan. Alasannya apa ya? Yang pertama, alasannya adalah kita harus hidup dalam kekudusan itu karena memang Tuhan kita kudus, ya. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam kekudusan karena Tuhan kita kudus. Nah, kita bisa baca dalam ayat firman Tuhan, ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 16 yang begini bunyi firman Tuhan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi memang karena Tuhan yang memfirmankan bahwa kita harus kudus karena Tuhan itu kudus, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup kudus. Dan ini paralel dengan ayat firman Tuhan dalam Imamat 11 ayat 44a, di mana dikatakan di situ, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus, ya. Jadi hidup kudus adalah suatu keharusan bagi kita anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup kudus. Itu suatu keharusan. Sepertinya itu wajib harus dilaksanakan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi mari kita hidup kudus karena itu adalah keharusan bagi kita. Dan yang kedua, kenapa kita harus hidup kudus? Yang kedua itu supaya kita dapat melihat dan bertemu dengan Allah, ya. Kita dapat baca dalam firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 14. Begini firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Artinya, tanpa hidup kudus mustahil bagi kita bisa melihat Allah, apalagi bertemu dengan Allah kalau hidup kita tidak kudus. Oleh sebab itu, haruslah kita hidup kudus karena itu adalah syarat mutlak untuk kita melihat dan bertemu dengan Allah. Jadi sudah mengerti ya mengapa kita harus hidup kudus. Alasannya apa? Yaitu pertama, karena Tuhan kita kudus, dan kedua, karena kita akan melihat Allah atau bertemu dengan Allah. Terus bagaimana kekudusan anak-anak Tuhan itu harus dikerjakan dalam kehidupan kita? Kita perlu menjaga hidup kita agar tidak tercemar dengan hal-hal yang ada di duniawi ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memperhatikan sikap atau tingkah laku kita seperti dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi kita anak-anak muda harus mempertahankan kelakuan yang bersih. Dalam bahasa Inggris, perkataan yang bersih ini adalah pure. Pure itu murni. Tadi kita sudah bahas arti kudus itu suci atau murni. Jadi dengan apakah anak muda dapat mempertahankan kelakuannya yang kudus? Ya, yaitu tadi dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat yang kudus, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita tahu ya, kita baca bersama-sama juga, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Di sini dikatakan bangsa yang kudus. Jadi kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita harus menjaga kekudusan kita supaya kita layak berkenan terhadap Allah kita yang kudus. Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan
dan kita lakukan dalam menjaga kekudusan kita? Atau bagaimana kita menjaga kekudusan kita? Nah, bacaan firman pada sore hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 10. Bagaimana cara kita menjaga kekudusan kita? Kita tahu hidup kita harus kudus karena Tuhan kita kudus, karena kita melihat, kalau hanya bisa melihat Allah dengan kekudusan, kita bertemu dengan Allah dengan kekudusan. Oleh sebab itu kita harus kudus. Nah, bagaimana caranya kita menjaga kekudusan kita? Yang pertama adalah kita harus mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan dengan segenap hati. Gak bisa setengah-setengah. Prioritas kita yang mana, ya? Mencari Tuhan tapi setengah-setengah. Kita masih mau memikirkan hal-hal duniawi, kita masih sibuk dengan hal teman kita masih sibuk dengan apa yang kita harus lakukan, begini begitu banyak planning yang bersifat duniawi. Tapi kita mencari Tuhannya setengah-setengah, ya. Oleh sebab itu, yang pertama dalam hal menjaga kekudusan adalah mencari Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 2. Kita baca bersama-sama dalam Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya, ulang lagi di Mazmur 119 ayat yang ke-10. Itu berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mari anak-anak Eliezer, anak-anak Mami yang terkasih, kita benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati kita, ya, dengan segenap hati, jangan setengah-setengah mencari Tuhan. Ya, kenapa? Ketika kita mencari Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan, kita akan menggunakan waktu kita dengan lebih bermanfaat, ya. Waktu kita tidak habis dengan hal-hal yang hanya duniawi ini, tapi kita dapat mempergunakan waktu kita dengan lebih bermanfaat. Hubungan kita dengan Tuhan lebih berkualitas, juga kita dapat mendengar suara Tuhan. Untuk itu kita jadi mudah bagi kita mendengar suaranya, sehingga kita tidak mudah menyimpang dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ya, oleh sebab itu yang pertama dalam menjaga kekudusan, kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan, ya. Cari Tuhan anak Eliezer dengan segenap hati. Yang kedua dalam hal menjaga kekudusan yang harus kita perhatikan adalah suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti tadi kita sudah baca dalam Mazmur 119 ayat 9, dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, kita harus suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan hanya membaca, ini tidak bisa dipisahkan, membaca dan merenungkannya. Kalau kita membaca saja, kadang kita sudah setelah membaca kita pergi, kita lupa. Tapi kalau kita membaca dan merenungkan kebenaran firman, maka itu akan ada terus dalam hati kita, ya. Kita baca juga dalam Mazmur 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Gini bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, jadi orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah orang yang dapat menjaga kekudusan. Karena apa? Ketika kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka hal-hal yang berkenan dan hal-hal yang tidak berkenan akan diberitahukan Tuhan melalui firman-Nya, sehingga kita tidak bertindak gegabah dalam menghadapi keadaan yang ada, ya. Jadi dalam menjaga kekudusan kita harus mencari Tuhan, harus juga kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita menjaga kekudusan dalam kehidupan kita sebagai anak muda kita, ya. Yaitu yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mencari Tuhan, sering bersekutu dengan Tuhan, kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang terakhir, kita mempraktekkan, melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, ya. Kita baca dalam Mazmur 119 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan berbunyi, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela
yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi membaca, merenungkan, dan melakukannya, ya. Kita harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi kalau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Orang akan melihat kita berbeda daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Orang-orang dunia ini, orang-orang akan respect sama kita, bahkan akan memandang kita, oh jangan, ini anak ini baik, ya, karena kita memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melakukan firman Tuhan dalam segala tindak tanduk atau dalam kelakuan kita, orang lain dapat menilai kita, ya, kita anak Tuhan, luar biasa dipakai Tuhan, menjaga kekudusan dengan melakukan firman-Nya. Respect kepada kita dan hidup kita akan menjadi berkat, ya. Kita dapat lihat tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi yang terakhir dibilang, yang 1 Petrus 2 ayat yang 9 yang terakhir tadi dibilang apa? Kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Yang terakhir dia bilang adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, ya. Itulah gunanya, ya. Kita mempraktekkan, kita melakukan firman Tuhan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, ya. Orang melihat kita berbeda karena kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu jadi untuk menjaga kekudusan kita sebagai anak muda, kita harus pahami, kita harus cari Tuhan, ya. Berikan waktumu yang terbaik, cari Tuhan dengan segenap hati, berikan waktumu yang terbaik buat Tuhan, jangan buat yang lain-lain, ya. Yang kedua, kita harus suka membaca dan merenungkan firman, ya. Jangan suka membaca yang lain, ya, atau merenungkan yang lain-lain, tapi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mempraktekkan gaya hidup kita berbeda daripada anak dunia ini. Anak dunia sibuk berkata-kata ini, tapi kita tidak, kita berkata-kata firman Tuhan. Anak-anak dunia sibuk untuk pergi ke sana ke sini, tidak, tapi kita mau bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita berbeda dengan anak-anak dunia ini, ya. Maka itulah kita dapat menjaga kekudusan kita, dan sungguh kita akan diberkati Tuhan, memberkati banyak orang, ya. Mari anak-anak Eliezer, ya, ketika kita anak-anak Tuhan mau melakukan hal ini, maka dalam melangkah kita dapat diluputkan dari hal-hal duniawi, bahkan kita akan dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Karena dimanapun kita berada, kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan perkenanan Tuhan. Mari anak-anakku, hidup dalam kekudusan dan menjaganya sehingga terangmu bercahaya bagi semua orang. Akhirnya firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari anak-anakku, anak-anak Eliezer, kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita. Kita menjadi terang bagi banyak orang, bagi teman-teman kita di sekolah, bagi orang tua kita, bagi keluarga kita, dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Hidup kita sungguh berbuah bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Itu saja, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami harap anak-anak yang Eliezer yang ada di rumah mengerti apa yang menjadi bagian kita dalam kita menjaga kekudusan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.